ada pembicaraan dengan Pak JK, saya orang kampung gitu. Kampung apa? Pengen banget pakai baju kayak gini. Ini orang kampung tuh gak pernah bercita-cita dan dia pengen banget. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Kembali kepada isu polemik ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini masih belum juga menemui titik terang teman-teman semuanya. Bagaimana polemik ini terus memasuki babak-babak baru. Yang terbaru kita melihat bagaimana Roy Suryo dan juga para kawan-kawan pejuang lainnya, ada Refli Harun dan kawan-kawan, menemukan berbagai bukti-bukti baru, kejanggalan-kejanggalan terkait dengan isu dari ijazah dari Joko Widodo. Nah, menarik teman-teman semua, seperti biasa dalam video kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video yang akan kita jadikan sebagai sumber informasi yang akan kita kritisi bersama teman-teman semuanya dan akan kita reaction bersama ya. Bagaimana kita melihat juga Roy Suryo bongkar foto-foto pencitraan Joko Widodo. Nah, ini menarik teman-teman, seperti apa langkah pencitraan dan juga seperti apa temuan-temuan baru dari Roy Suryo CS ya. Kita akan kembali melihat videonya. Saya buka yang kemarin belum saya ceritakan di Madilog. Jadi ada suatu saat ada acara Pekan Pariwisata ketika dia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya ikut sebagai wakil dari Puro Pakualaman, Keraton di Jakarta. Kita saya menaiki kuda di Jalan Tamrin, ya, menggunakan baju kebesaran, baju Manggala. Dia juga ikut waktu itu, ya, menggunakan baju raja kayak gini nih, ya, gitu. Wah, seneng banget ya. Saya dalam hati kecil, saya tiap tahun kalau mau pakai baju beneran, tiap tahun itu saya mengawal gunungan waktu itu ya, waktu saya masih menjadi Manggala pasukan berkuda di Yogyakarta. Jadi dia seneng banget. Dan ini yang paling menarik, cerita berikutnya tidak ada yang salah dalam Madilog itu. Ketika dia berusaha betul ke Jogja, ya, dan sebutkan aja, dan berusaha pinjam baju milik raja. Gila kan? Untungnya, alhamdulillahnya, tidak disetujui. Ya, enak aja. Baju itu adalah suatu hal yang tidak seenaknya juga bisa dipinjam-pinjamkan. Ya, dan ketika dia datang itu banyak cerita sebenarnya. Soal akan saya ceritakan. Ketika Raja Jogja waktu itu mau naik mobil, kok ternyata ada orang lain di belakang. Siapa? Ternyata ada spiritual juga. Aduh, ini gimana sih? Jadi ini yang nggak logis juga, ya. Jadi cerita nggak logis tuh ada hal kayak gitu. Yang kemudian juga ada siapa? Oh, saya pengiringnya nggak bisa. Meskipun tuh presiden nggak boleh ada orang-orang yang katanya ikut-ikut di belakangnya mobilnya yang dipakai oleh raja itu, ya tuh. Dan dia akhirnya pakai baju, loh, yang salah. Pakai baju Amangkurat 4 yang jahat. Waduh. Jadi kalau dia dikatakan jadi kalau kata Roy Suryo itu Jokowi itu menginginkan baju dari Raja Jogja, teman-teman semuanya, ingin memakai baju raja untuk pencitraan ya, pencitraan ketika waktu itu sedang ada dilaksanakan acara di Jogja dan Jokowi ingin pencitraan dengan memakai baju tersebut. Namun tidak diperbolehkan karena dalam aturannya memang tidak diperbolehkan sembarang orang memakai baju raja tersebut, termasuk walaupun dia adalah seorang presiden ya, tetap tidak diperbolehkan. Kampung, bukan kampung, tambahan, kampungan, ya gitu. Masa foto kayak gini dipublikasikan? Ini foto di Indonesia Timur, dia minta difoto sendiri ya. Kemudian, tapi ini sebenarnya nggak foto sendiri, banyak banget fotografer yang motret. Dan salah satu fotografernya cerita ke saya, karena kebetulan fotografer itu adalah juara 2 lomba foto tahun 90 ya, ya, Agus Rono, ya, saya juara 1, ya, Agus itu jadi fotografer istana. Wah, banyak banget dia cerita, ya, soal ini, termasuk dia motret ini. Jadi ini fakta. Ada kemarin bilang itu editan tuh, bohong tuh Roy Suryo. Masa dia memelihara kodok? Memang di Istana Bogor waktu itu dia memelihara kodok, gitu, memelihara kodok, memelihara biawak, dan termol ini, waduh, pembelaannya luar biasa. Ya memang pernah ada yang kemudian menyampaikan, tapi itu tidak pada Quran ya. Orang menyampaikan suara kodok itu bagaikan zikir. Ya udahlah, ya, orang-orang ini Istana Bogor. Jadi dia menggambarkan sebagai seorang yang Itu dia teman-teman semuanya, bagaimana Roy Suryo membuka sedikit demi sedikit bagaimana foto-foto pencitraan dari seorang Joko Widodo dengan memelihara kodok lah di Istana Negara dan juga dengan memakai baju keraton seorang Raja Jogja ya.
yang awalnya tidak diperbolehkan namun akhirnya memakai sendiri dengan tema yang lain. Dan hal itu dilakukan untuk semata-mata adalah untuk pencitraan teman-teman semua, untuk pencitraan Joko Widodo pada saat itu yang dianggap ketika menjadi presiden itu adalah presiden yang legowo, presiden yang merakyat kepada rakyat Indonesia. Padahal kita tidak tahu semua bagaimana pada masa pemerintahan Jokowi banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi yang jumlahnya juga sangat besar. Dan juga banyak proyek-proyek mangkrak yang dijalankan dan juga berakhir dengan hutang Indonesia yang semakin menumpuk, hutangnya semakin membengkak. Ya, sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana cara membayarnya ya. Sampai akhirnya mungkin akan kehilangan pulau lagi, menjual pulau lagi. Itu karena ketamakan dari seorang Joko Widodo. Nah, ini juga kita akan melihat bagaimana Roy Suryo ya, di video selanjutnya akan kita lihat bagaimana memaparkan temuannya kembali nih dengan Refly Harun dan kawan-kawan. Sorotan, Roy Suryo pakai baju bertuliskan Al-Ijazah Al-Falsu ya saat konferensi pers. Kita akan lihat teman-teman semua seperti apa penampakan dari Al-Ijazah Al-Falsu yang disampaikan oleh Roy Suryo. Berijazah, nah ini ijazah Al-Falsu ya, ijazah tetap palsu. Saya tambahkan sampaikan, jadi sekali lagi hari ini press conference ini adalah untuk menegaskan upaya kami adalah untuk tetap melakukan segala hal untuk dalam kasus hukum ini ya. Kalau dalam cerita itu saya juga menjelaskan soal ada hobi pemeliharaan yang agak aneh yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk memelihara kodok dan lain sebagainya. Ini ya itu ya, tanyakan pada yang bersangkutan lah ya. Itu orang tuh yang yang dipelihara tuh biasanya pantas-pantasnya tuh ya kucing, ya kuda, apa gitu, ini kodok, ya wah gitu. Jadi Jokowi memelihara kodok teman-teman semuanya. Jadi adalah suatu peliharaan yang tidak lazim karena kita melihat mayoritas warga Indonesia itu memelihara paling ya kucing, anjing, burung ya kan, kicau mania. Ini kodok ya. Emang agak unik nih Joko Widodo nih memelihara kodok, kan akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah ada unsur mistis di dalamnya ketika melihat ada seseorang memelihara kodok, padahal kita tahu kodok itu biasanya hewan liar ya, hewan liar yang di alam liar yang tidak dipelihara biasanya, karena esensinya seseorang memelihara hewan peliharaan adalah untuk menghilangkan stres, untuk untuk menemani kesepian, untuk mengisi kekosongan ataupun hobi. Nah, kalau misalkan pecinta burung memelihara burung, cat lover atau pecinta kucing memelihara kucing, pecinta anjing memelihara anjing. Nah, ini pecinta kodok ternyata Jokowi. Pecinta kodok, aduh Jokowi. Aneh, ikan arwana masih mending ya. Itu mungkin karena dia memelihara banyak cebong, jadi ya dulu makanya kodok yang dipelihara. Jadi memang parah ya, gitu kali ya. Jadi ini fakta aja saya bilang gitu, nggak ada yang saya tutup-tutupi karena itu memang faktanya demikian. Jadi sekali lagi ijazah tetap kita katakan 99,9% palsu. Mobil SMK adalah palsu. Saya bilang mobil SMK itu mobil dalam negeri. Ini loh, mobil aslinya Cina ini, Chang'an diubah jadi SMK Bima. Ini Fudai diubah jadi SMK Digdaya. Jadi ini mau sudah palsu dan goib. Maka kalau ada Mas Refly, kalau ada lucu-lucuan orang ada mobil kota pakai kayu disebut SMK, yang memang odong-odong kayak gini itu sekarang ya udahlah gitu ya. Dulu apakah Indonesia pernah punya ide itu? Ada dulu namanya Morina, mobil rakyat Indonesia. Pak Harto aja sudah mewujudkan mobil nasional itu namanya Kijang. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang singkatannya ya. Datsun ada Sena, Pak Habibie, loh ya asli itu. Kijang. Pak Habibie itu dulu sudah ketika menjadi Menristek membuat mobil Maleo namanya ya. Tapi SMK itu adalah memang mobil China yang sekarang ya, pabriknya goib juga. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada orang mengatakan wah itu kan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang kemudian benar apa? Jadi kalau ada orang gambarkan Jokowi itu kayak orang kayak gini ya mungkin ya benar gitu ya gitu. Jadi dia menggambarkan sebagai seorang yang berijazah. Nah ini ijazah Al-Falsu ya, ijazah tetap palsu. Ijazah Al-Falsu.
Al-ijazah al-palsu ya. Bagaimana Rosyur memaparkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya, 99,9% palsu, karena terjadi berbagai statement yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun kita melihat bagaimana sampai sekarang Joko Widodo tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazahnya di hadapan publik secara langsung dari tahun 2014, di mana dia awal-awal menjabat sebagai presiden 1 periode, kemudian kembali 2 periode, dan sekarang telah menjadi mantan presiden. Sampai sekarang ijazahnya tidak pernah ditunjukkan ke publik. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan terus meneliti ya. Kan Jokowi mengatakan, ya yang harus membuktikan yang menuduh ya, yang memberikan tuduhan harus membuktikan, yang meneliti harus membuktikan. Nah, jika harus dibuktikan maka harus ada ijazahnya dong. Jika ijazahnya saja tidak ada, ijazahnya tidak pernah ditunjukkan, bagaimana cara kita membuktikan? Nah, itulah kurang lebih analoginya seperti itu teman-teman semuanya. Bagaimana Jokowi mengatakan bahwa yang meneliti harus membuktikan, tapi ijazahnya tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kita akan membuktikan? Bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan akan membuktikan jika ijazahnya saja tidak pernah ditunjukkan? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika teman-teman ada komentar, mungkin ada sanggahan, silakan dituangkan di kolom komentar teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak memerlukan keluar duit. Ada yang Nah, itu dia teman-teman semua, ada kata Refli Harun ya, jika ijazah Jokowi asli ya saya tidak butuh termul ya. Saya tidak butuh pengadilan, saya tidak butuh polisi, saya tidak butuh mengeluarkan uang banyak ya kan. Saya tidak butuh mendramatisir polemik ini, saya tidak perlu muter-muter ya kan, tidak perlu berbohong, tidak perlu menyebarkan hoax, tidak perlu menyerang seseorang, menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan, karena ijazahnya asli, silakan ditunjukkan. Tapi sampai sekarang ijazahnya tidak pernah ditunjukkan. Sampai sekarang ijazah tersebut hanyalah angan-angan belaka, hanyalah omon-omon belaka dari para termul, dari para Joko Widodo ya, dari para pendukung dari Joko Widodo. Karena kita tidak pernah melihat seperti apa wujud ijazahnya yang asli, dan bahkan UGM pun hanya mengatakan Jokowi pernah berkuliah, bukan pernah lulus dari UGM. Jadi adalah dua konotasi yang berbeda, bagaimana seseorang pernah berkuliah dan seseorang yang pernah lulus itu berbeda. Jika pernah berkuliah belum tentu lulus, tapi jika pernah lulus maka sudah pasti berkuliah. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kita melihat bagaimana Jokowi sampai saat ini juga terus menghindari pembuktian-pembuktian ataupun forum-forum pembuktian ijazah, karena mungkin ya, ini kan analogi menurut keyakinan saya, mungkin karena ketakutan akan ijazahnya yang terbongkar, bahwa ternyata ijazah tersebut adalah ijazah yang hanya direkayasa belaka atau bahkan tidak pernah ada. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kita akan lihat bagaimana kembali kita akan melihat pemaparan dari Roy Suryo dan kawan-kawan teman-teman semuanya di video berikutnya. mengatakan begini, wah ini Mas Roy sama Dokter Tifa minta kasus perkara dihentikan karena tidak ada buktinya. Ngaco. Buktinya seabrek. Mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigi Sunarta, dokumen Dirtipidum, kemudian dokumen dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU RI, kemudian fenomena Kasmujo, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Very easy. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah ini subjek to yang diteliti, ya subjek to yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan Dian Sandi ya. Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Karena tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah
pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana ya analisis ataupun analogi dari Refli Harun cukup masuk akal, karena kita melihat bagaimana jika memang Jokowi ingin ijazah ini terkuak ya, ingin polemik ini segera berakhir, ya tinggal ditunjukkan saja. Kan mengatakan yang menudinglah yang harus membuktikan. Nah, membuktikan pun harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ijazah tersebut. Karena yang diteliti adalah ijazah, maka tunjukkan ijazahnya, biarkan kita semua melihat bagaimana, dan kita teliti bersama-sama, dan kita buktikan bersama-sama apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Bukan malah menyembunyikan, bukan malah omon-omon, bukan malah menyewa termul, membayar buzzer, dan juga mengerahkan para pendukungnya, ya kan, untuk melindungi polemik ini. Itu kan juga tidak fair ya. Harusnya kan karena dari awal memang Dian Sandi lah yang menunjukkan secara gamblang foto dari ijazah tersebut yang dipercayai oleh para termul adalah asli, ijazah asli dari Joko Widodo. Namun dari pihak Joko Widodo pun tidak pernah menunjukkan sekalipun di hadapan publik bahwa ijazahnya tersebut ada. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Bahkan jika Jokowi mengatakan, jika saya diminta oleh majelis hakim, maka saya akan hadir ke persidangan. Saya akan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. Namun sampai sekarang hal tersebut tidak pernah benar-benar terbukti. Omongan tersebut hanyalah omon-omon belaka dari seorang Joko Widodo yang sampai saat ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa dibuktikan bahwa ijazahnya asli. Bahkan Roy Suryo dan kawan-kawan terus bahu-membahu terus memperjuangkan haknya untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo. Karena kita melihat telah bertahun-tahun, ya telah puluhan tahun Joko Widodo telah membuat kisruh, membuat gaduh negeri ini dengan kasus polemik ijazahnya. Dari awal dia mencalonkan diri sebagai gubernur, mencalonkan diri sebagai presiden, 1 periode, 2 periode, kemudian sekarang telah menjadi mantan presiden. Kasus polemik ijazah ini masih terus berlanjut dan terus memasuki babak-babak baru, dan bahkan banyak pihak yang dirugikan, sampai Yusuf Kala sebagai tokoh nasional pun dilibatkan dan dirugikan oleh para termul. Maka untuk itu kita harus terus mengawal kasus ini, kita harus terus kritis ya terhadap polemik ini, agar tidak ada lagi orang-orang yang tidak bersalah dan dirugikan atas kasus ini dan terseret ya, bahkan tidak bersalah tapi terseret dalam kasus ini. Nah, itu dia teman-teman semua, sekiranya kita telah menonton beberapa cuplikan video terkait dengan bukti-bukti baru yang ditunjukkan oleh Roy Suryo dan juga Refli Harun ya, yang terkait dengan ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini kita belum melihat wujud dari ijazah Joko Widodo. Nah, baik teman-teman semua, sekiranya demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas atensinya. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian semua ada komentar, ada sanggahan, ada kritik ataupun saran agar video ini menjadi lebih baik, silahkan dituangkan saja di kolom komentar. Saya akan dengan sangat terbuka untuk membaca komentar kalian dan juga membalas komentar kalian, dan juga berdiskusi bahkan di kolom komentar jika memang diperlukan ya. Nah, baik teman-teman semuanya, sekiranya demikian pada video kali ini, dan saya rasa cukupkan saja sampai di sini ya. Seperti biasa, saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.